Akhirnya setelah ditunggu-tunggu ada juga film yang rilis tahun ini, baru rilis di Inggris 10 Januari 2025 kemarin. Ya, halo Bob, balik lagi bersama aku Fopperman, di mana di sini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang pastinya seru. Gimana kabarnya? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, amin. Kali ini aku akan menceritakan film yang baru rilis 10 Januari kemarin, judulnya Getaway. Bercerita tentang keluarga yang memutuskan untuk menghabiskan liburan di sebuah pulau terpencil di Swedia. Berharap dapat memperbaiki hubungan mereka yang renggang, namun liburan yang awalnya terlihat sempurna berubah menjadi mimpi buruk. Ketika mereka menemukan jejak pembunuhan perantai yang pernah meneror pulau ini di masa lalu. Tidak usah lama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Laburkan mesa seres, laburkan cinta. Aroma 100. Ini adalah keluarga Richard, istrinya Susan dan kedua anaknya Jesse dan Sam. Sedang berkendara menggunakan mobil. Susan menceritakan di mana pada tahun 1824 seluruh pulau mengkarantani karena wabah flu yang menewaskan banyak warga dunia. Ya, mirip-mirip COVID-19. Dan karena kejadian itu, setiap 10 tahun mereka mengadakan tradisi festival karantinan selama 8 jam, dan ini adalah 2 hari menuju karantinan. Keluarga Richard berhenti di sebuah restoran untuk makan siang. Karena Sam yang vegetarian, dia hanya memesan keripik karena dia ingin memesan burger tanpa daging. Aneh. Rice, please, and then two. Bun with no beef. Yeah. Pemilik restoran ini tampaknya jengkel dengan anak Richard. Pelayanannya bad banget, bintang 1 pasti. Richard dan Susan memesan 2 gelas bir besar dan memanggil anaknya yang keluar dari restoran. Di sebuah gudang, Sam dan Jess melihat bangkai burung yang kepalanya terpotong, seperti dipotong oleh seseorang dengan sengaja. Pemilik restoran ini begitu terkejut ketika Richard dan keluarga akan menghabiskan masa karantan di Svalta. Dia berkata bahwa itu tempat terlarang selama karantan. Richard menunjukkan bahwa dia telah memesan losmen untuk tempat menginap. Namun pemilik resto ini tetap kekeh bilang bahwa mereka tidak akan disambut di pulau itu. Hey. Ketika akan membayar, Richard diperingatkan lagi untuk jangan naik ke kapal feri, kapal yang akan mengantarkan mereka ke Svalta, dan menyuruhnya untuk pergi segera. Namun Richard tidak menghiraukannya. I know that look. What's wrong? I'm fine. Richard. Yes. Seperti ada yang aneh di Svalta. Bahkan petugas feri pun heran mendengar keluarga ini akan menuju ke Svalta selama karantan. Namun karena keluarga Richard tetap ingin pergi, petugas itu mencatat nama mereka semua, jaga-jaga kalau ada yang bahaya terjadi. Setelah naik ke atas feri, tatapan orang-orang yang di sana pun menyeramkan karena melihat ada keluarga yang berlibur di Svalta selama karantan. Sommar, sommar, sommar i dansen. Kini sampailah mereka di Pulau Svalta. Semuanya turun dan salah satu dari mereka menanyakan tujuan apa kalian kemari. Richard menjawab untuk liburan dan menonton pertunjukan drama dari penduduk Svalta. Namun nenek-nenek ini seperti tidak senang atas kedatangan mereka, seperti ada yang sedang disembunyikan. Bahkan salah satu dari mereka juga menyarankan untuk keluarga Richard pergi dari pulau ini. Karena mereka tidak diterima di sini, persis seperti yang pemilik restoran omongkan. Namun Susan berkata bahwa nenek moyangnya meninggoy di pulau ini, lebih tepatnya di Bun-Bun sama penduduk Svalta. Mendengar itu, nenek-nenek ini malah semakin melarang mereka dan mengusirnya. Tiba-tiba ada seorang pria bernama Matt Larson yang menyapa keluarga Richard. Matt lah yang menyewakan rumah ibunya kepada keluarga Richard. Nenek-nenek dan gerombolan ini merupakan sebuah komun yang seolah-olah mempunyai pulau ini dan membuat aturan tersendiri untuk siapapun yang berkunjung di Pulau Svalta. Matt membawa Richard dan keluarga menuju rumahnya, tempat di mana mereka akan menginap. Rumah ini menyimpan beberapa cerita kelam, salah satunya adalah ibunya Matt yang dibun-bun dan dipenggal di kursi yang Richard sekarang duduki. Karena suasana menjadi suram, Sam dan Jess pun izin naik ke atas untuk melihat kamarnya. Tatapan Matt seperti ada yang sedang disembunyikan dari dirinya, seperti tingkah laku seorang psikopat. Meninggalkan rumah karena keluarga Richard akan memulai liburannya.
Seolah berada di zaman primitif, bahkan sinyal pun tidak ada, alhasil internet pun juga tidak ada. Jess yang merasa bosan pun pergi ke kamar mandi untuk berendam. Jess berdiri di depan cermin setelah mandi, menatap tajam dalam dirinya dan pantulan cermin dengan tatapan tajam. Ketika keluarga Richard tidur, mereka dibangunkan dengan kilauan cahaya yang berada di lantai bawah. Karena penasaran, Susan pun turun untuk mengeceknya. Setelah dicek ke bawah, di luar rumah terdapat banyak orang yang sedang berdiri dengan membawa obor. Dan ada beberapa dari mereka yang memakai topeng aneh. Melemparkan bangkai musang ke depan rumah dan pergi begitu saja. Setelah mereka pergi dari kejauhan, ada nenek-nenek yang di awal film tersenyum sinis melihatnya. Dan ini adalah satu hari sebelum karantan. Keesokan harinya, Jess bercerita kepada Richard tentang apa yang dia rasakan sebelumnya ketika dia sedang mandi, seperti ada yang mengawasinya di balik cermin. Dia mendengarkan suara retakan dan seretan di dalamnya, namun Richard menenangkannya bahwa itu hanya karena rumah ini sudah tua. Richard pergi menemui Matt di rumahnya, bertanya tentang segerombolan orang-orang yang sedang membawa obor. Richard memberikan bangkai yang dia bawa menggunakan plastik besar. Matt mengatakan bahwa mungkin ini adalah tradisi penyambutan yang umum di sini. Namun Richard menyangkal bahwa ketika dia sampai di pulau ini, Komun pun tidak menyambutnya dengan ramah dan merasa bahwa ini semacam peringatan. Richard meninggalkan kediaman Matt dan pergi bersama keluarganya untuk mencari udara. Ingat restoran yang di awal film, ternyata pemiliknya meninggoy semua. Doc Richard! Santai-santai sejenak, di dermaga mereka melihat ada kapal kecil yang sedang membawa peti kosong. 4 peti kosong, waduh, buat siapa nih? This is the way of life. It ends. Dan ternyata benar adanya, rumah yang mereka tempati sekarang terdapat beberapa CCTV di setiap ruangan. Detektif ini datang ke Pulau Svalta untuk mencari Johan, seseorang yang mungkin tahu atas meninggoynya pemilik restoran. Menginterogasi nenek-nenek ini, namun dia menjawab tidak tahu. Fospan. In here, the Karantan is judged. Jess dan Sam yang telah selesai berenang mengunjungi resto di pulau ini. Namun bukannya bertingkah baik, mereka malah mencari masalah. Dan mengatakan makanan di sini tidak enak. Ketika mereka keluar resto, mereka menabrak 4 orang bertopeng yang sedang membawa 4 peti kayu kosong. Pria bertopeng itu tertawa melihat Jess dan Sam, seolah mereka lah yang akan berada di peti kayu tersebut. Sesampainya di kamar, Jess melihat kasurnya seperti ada bekas orang yang tidur di kasurnya. Bertanya kepada Sam, namun Sam pun tidak pernah ke kamar Jess. Dan lagi, celana dalam Jess pun menghilang. Okay. Wow, didn't know that about you. Ternyata benar adanya, di balik cermin terdapat ruangan dan Matt lah yang mengambil celana dalam Jess, bahkan memakainya. Gila, cok. Clara, nenek-nenek ketua suku di Komun, kedatangan orang-orang Inggris yaitu keluarga Richard, membulatkan tekadnya untuk mempersembahkan mereka di hari karantan. Namun cowok di resto yang dihina karena wafelnya tidak enak menolak itu karena dia mengira mereka hanya akan menakut-nakuti saja, tidak sampai membun-bunnya. Namun Carla tetap akan membun-bun dan memakan keluarga Richard pada malam karantan. Carla bertemu dengan Matt di market membicarakan tentang tradisi kuno karantan di pulau ini yang akan terus berlanjut sampai sekarang. Dan membawa keluarga Inggris, keluarga Richard adalah sebuah kesalahan. Matt sepertinya tidak sejalan dengan Karna dan komunnya. Dulunya Matt adalah seorang yang cabul dan gila akan wanita dan mabuk-mabukan. Ya walaupun sekarang masih, namun Matt berusaha untuk berhenti dan tidak melakukan itu selama 30 tahun belakang selama karantan berlangsung. Carla masih bersikeras untuk mengadakan karantan dengan tradisi lama mereka, yaitu memakan daging manusia. Dan tibalah hari karantan, membunyikan gendang tanda hari karantan berlangsung. Keluarga Richard menyantap sarapan pagi mereka terlihat menyenangkan. Tentu saja Sam masih tidak ingin makan daging sosis karena itu dari daging sapi, vegetarian. Kini masyarakat Pulau Svalta berkumpul di sebuah panggung tempat mereka akan menonton pertunjukan drama dari Komun.
Seperti layaknya masyarakat normal pada umumnya, Matt menemui keluarga Richard, mengatakan bahwa komun mempersilahkan mereka untuk menonton drama, namun keluarga Richard menolak karena ingin berenang saja di pelabuhan. Pertunjukan drama yang akan berlangsung selama 8 jam pun telah dimulai, namun keluarga Richard hanya ingin berenang. I'm afraid the Karantan must endure. Setelah kembali berenang di meja rumah mereka terdapat biskuit yang dibuat oleh Matt, sengaja dibuat untuk mereka. Pertunjukan masih berlangsung, tonton sajalah ya. Wives have lost husbands. Did you think would happen? Old thing. Usual. Gross. They're really dry. Biskuit tersebut ternyata mengandung obat yang membuat kini keluarga Richard tertidur pulas. Lalu dengan nafsunya, Matt memakai pakaian dalam milik Jess dan memeluknya dari belakang. Dan ini adalah plot twist. Sangat-sangat plot twist. Ternyata mereka sengaja pingsan dan biskuit itu tidak dimakan. Dan Matt langsung ditusuk-tusuk oleh keluarga Richard. What a plot twist, coy. Plot twist lagi, ternyata pemilik restoran yang meninggoy ternyata juga dibunuh oleh keluarga Richard. Keluarga Richard kini menuju pentas drama komun untuk menghabisi mereka semua yang ada di sana layaknya seorang asasin. We have boats in the harbor we can use. I am not running away. Ternyata semua ini sudah direncanakan oleh keluarga Richard menghabisi semua yang ada di Pulau Svalta di malam Karantan. Jess dan Sam pergi ke kantor polisi dekat pelabuhan, ya tentu saja untuk mengakhiri hidup polisi wanita ini. Komun menyarankan agar Carla pergi dari pulau ini, namun dia tidak akan meninggalkan pulaunya karena ini akan baik-baik saja. Padahal di belakangnya lari orang kebakar, lucu banget sumpah. Everything is Masyarakat Pulau Svalta kini menjadi panik karena insiden ini, sedangkan keluarga Richard malah berbahagia dan terlihat menikmati. You having fun? Having a ball. Oh, my photos won't upload to the staycation app. Orang-orang yang selamat dari rekaman keluarga Richard kini telah meninggalkan pulau dengan perahu, sedangkan sisanya terjebak di rumah komun, tempat Clara dan para komun melakukan latihan drama. Keluarga Richard mencoba mendobrak rumah komun dan berhasil menusuk Clara di bagian perut, namun tidak apa-apa. Sedangkan dirinya juga terkena tusukan katana di mulutnya walaupun masih hidup dan berhasil mendobrak pintu. Kini keluarga Richard sudah masuk ke dalam komun dan meneror orang yang tersisa di pulau ini. Salah satu orang yang tidak kuat melakukan harakiri. Sumpah ini lucu banget sih. Fuck it. Dan akhirnya kini semua masyarakat di Svalta dibakar dijadikan api unggun oleh keluarga Richard. Karena Sam menyebalkan selama perjalanan, Richard ayahnya langsung menusuk leher Sam menggunakan pisau hingga kembali ke lobi. Emang gila ini keluarga. Dan karena Sam telah meninggoy, kini mereka harus mencari anak baru, kata Jess. Blood. Wait. You're still determined to pay tribute. Polisi kini sudah berada di rumah Losman, sedang keluarga Richard berada di rumah Matt dan melihat banyak monitor yang terhubung dengan CCTV yang berada di Losman. Dan tentu saja di bawah terdapat lorong panjang yang terhubung di kedua rumahnya. Ketika Jess akan menuju rumah, dia bertemu dengan Clara dan Sven. Sven yang kaget tak sengaja menembakkan shotgun ke perutnya. Nggak mati sih, kok bisa ya? Jess pun berakting seolah-olah Matt yang membunuh semua keluarganya. Sven yang kemakan omongan Jess pun langsung memeriksa seisi rumah. Susan datang dan memeluk Jess. Kok mereka nggak sadar ya? Aneh. Sven menemukan jasad Matt di kamar dengan tubuh yang sudah terpotong-potong. Masuk ke dalam ruangan dan melihat Richard yang sedang terbaring di kasur. Ketika Sven mendekat, langsung saja Richard menusuk Sven hingga meninggoy. Namun dia berhasil menembak tangan Richard hingga putus. Kini Clara sudah sadar dan siap menusuk mereka, namun tiba-tiba dor. Kepala Clara didor oleh Sheriff hingga terbang.
nggak terbang dong. Polisi ini mengira Clara lah yang membunuh seluruh orang di Svalta dan malah menyelamatkan keluarga Richard keluar dari pulau menggunakan boot dan malah menghabisi Johan yang nggak salah apa-apa. Atau jangan-jangan polisi ini memang komplotan keluarga Richard juga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar lah. Dan film pun selesai. Bener-bener plot twist kan, terkecoh akan sifat-sifat dari Pulau Svalta. Ternyata keluarga Richard lah yang psikopat sesungguhnya. Awalnya proyek ini berjudul Svalta saat pertama kali diumumkan pada Juni 2019. Namun pada tahun Agustus 2024 judulnya diubah menjadi Getaway sebelum diperilisan resminya yaitu 10 Januari 2025. Naskah film ini ditulis oleh Nick Frost langsung pemeran utama yang memerankan Richard yang terinspirasi dari kenangan masa kecilnya di Finlandia memberikan nuansa otentik pada latar dan budaya yang ditampilkan dalam film. Ya terima kasih buat kalian yang sudah menonton film ini hingga selesai. Film terplot twist pertama di tahun ini. Tunggu konten-konten lainnya dari channel ini. Jangan lupa bahagia, jangan lupa subscribe dan thank you.